Madura ini luar biasa ini, melahirkan tokoh-tokoh nasional ini Gus ya. Internasional bahkan. Siapa aja? Ya diantaranya Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani. Iya. Artinya apa? Saya mengatakan internasional karena Muhammad Tabrani pembuat ide yang sekarang alhamdulillah di tahun ini Allah takdirkan beliau dicatat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Beliau kan selain berkarya di sini juga berkarya di luar negeri. Tapi yang kelas internasional juga ada nih, salah satunya itu Jubiden, itu konon kabarnya itu dari Madura itu ya. Tapi ini apa namanya, itu peranakan. Itu guyonan saya. Peranakan, bapaknya itu ada Jawanya, orang tua yang di sini ada Jawa, ada Madura. Maka dikasih nama Bejo Zainal Abidin. Tapi sebagai orang Madura pasti saya yakin ya, nyoblosnya Pak Mahfud. Mahfudu anta syaihuna wa ustadzuna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padaswa TV, sekarang saya ada di Cafe Umah YouTuber. Adanya di daerah Depok ini, Gus. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Berarti saya datang jauh dari Madura ke Jawa Barat ini. Gus Ali Rahman, orang Madura. Sengaja datang ke Umah YouTuber. Oke, Gus, gini Gus. Orang Madura sekarang itu ada yang jadi cawapres. Iya. Profesor Dr. Mahfud MD. Nah, ini kita sering diskusi atau podcast tentang Mahfud MD. Iya. Nah, awal-awal dengan Sikam dan sebagainya gitu ya, bahwa salah satu cawapres NU itu adalah Trunojoyo masa kini. Saya masih ingat waktu itu. Ya boleh dong, saya sebagai orang Madura ya. Pada saat itu ya belum cawapres ya. Artinya untuk bukan mengunggul-unggulkan, siapa sih yang nggak tahu Pak Mahfud MD sebagai tokoh nasional yang menurut hitung-hitungan saya ya beliau orang bersih dan sederhana. Ya, hal yang wajar barangkali walaupun bukan orang Madura ketika kita mencoba mempersonifikasikan dengan tokoh masa lampau yang mana tokoh masa lampau itu memang ada kemiripan kan di dalam gerakan-gerakannya. Iya. Walaupun pada saat itu jadi ingat saya setahun lalu tahun lalu, mohon maaf Pak Kiai. Jadi waktu itu saya kan ya terbawa suasana karena ya saya sempat juga kecewa dengan dunia gitu. Ya sebagai siapapun mungkin Pak Yusuf juga pasti kecewa ketika dulu Pak Mahfud sudah hitungan 2 jam ukur baju. 4 jam. Ini persoalannya kan ya saya sebagai manusia biasa gitu, mungkin juga yang lain sama, bukan persoalan pantas atau tidak pantas. Kira-kira ketika akan menelan langsung tumpah itu yang namanya gelas, ya opo rasanya rek kan gitu. Walaupun ya tidak harus lama kekecewaan itu. Kenapa? Karena memang ya semua sudah ada berlalu dan sekarang itu menjadi cawapres beneran nih dengan Ganjar Pranowo ya. Oke Gus, kita coba gitu kan ya, kita flashback lah gitu kan ya. Trunojoyo adalah pahlawan bagi orang Madura. Ya bagi, kalau kita bukan hanya Madura ya, artinya bagi kaum tertindas. Kalau saya meminjam istilah Peter Carey itu wong cili. Wong cili. Ya, ketika itu Trunojoyo melakukan perlawanan terhadap Amangkurat. Amangkurat karena ya bukan untuk mengambil kekuasaannya Ansih kan, tetapi karena ada persekongkolan dengan VOC. Ya, menurut Anda ini begini nih. Amangkurat itu Mataram nih. Mahfud MD atau Trunojoyo ya Madura itu sebenarnya Mataram juga gituan ya. Mataram kecil gitu kan. Ya, artinya menjadi bagian dari Mataram. Nah, kira-kira nih kita flashback saja gituan ya. Spirit apa nih apa yang dibawa oleh Mahfud MD atau yang diturunkan oleh Trunojoyo kepada Mahfud MD? Dan saya juga curiga nih, jangan-jangan Mahfud MD ini benar-benar ini terahnya Trunojoyo nih. Yang tahu Mas Firman itu, Firman Syahali itu. Kalau saya sih enggak, ya lebih kepada mewariskan sikap tegas tanpa kompromi dan apa yang dilakukan bukan hanya tegas, sesuai data dan dasar itu kan. Artinya tidak hanya sekedar hantam kromo, ada sesuatu yang mendasari dan dasar itu memang benar menurut hukum. Dasar-dasar itulah yang menurut saya
pas bagi seorang Mahfud MD ketika memimpin negeri ini. Ya, jadi menurut Anda itu bahwa Mahfud MD gitu menjadi cawapres Ganjar Pranowo itu memiliki spirit Trunojo itu untuk melawan ketidakadilan itu ya? Ya lebih ke sana ya. Lebih ke sana gitu. Walaupun kalau bicara harapan sebenarnya saya pengennya Pak Mahfud yang capres dong. Ya namanya harapan, tapi ketentuan-ketentuan selain ditentukan Allah juga ditentukan parpol kan. Ya, kembali nih pemirsa, saya ingin mengorek gitu kan. Anda kan orang Madura asli itu ya. Insya Allah asli Pak. Asli, tapi belum DNA saya. Kalau DNA itu urusan Kiai Imad itu. Bukan Dokter Sugeng. Dokter Sugeng. Ya. Kira menurut Anda itu atau yang Anda alami ini ambien di Madura itu seperti apa nih? Ya saya baru pulang ya. Sebenarnya saya di Jakarta belum hampir sudah semingguan lah ya. Karena saya lama kemarin di Madura. Ya pertama memang ya kebanggaan sebagai putra daerah. Ya. Kedua rasa gembira untuk mengobati kekecewaan yang dulu. Ternyata sebagian orang itu walaupun sudah merasa lega, masih ada titik-titik kekecewaan masa lampau. Padahal yang dulu jadi wapres pengganti Pak Mahfud, ya terah Madura juga kan. Kiai Amin itu, ya Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wapres ya, yang pada saat itu menggantikan Pak Mahfud. Beliau itu kalau menurut ceramah beliau itu kan dari Bragalbo. Bragalbo itu adalah penguasa Madura bagian barat. Ya, kalau tidak salah anak perempuannya dinikahkan dengan putri raja atau penguasa di daerah Sumedang. Lahirlah keluarga besar diantaranya Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Imad. Ini menurut manuskrip yang dimiliki oleh seorang kiai di Bangkalan. Ya, artinya tidak ngasal. Gitu loh Pak. Oh jadi ini kalau dilihat itu berarti Trah Madura ini luar biasa ini, melahirkan tokoh-tokoh nasional ini Gus ya? Internasional bahkan. Siapa aja? Ya diantaranya Muhammad Tabrani. Ya, iya. Artinya apa? Saya mengatakan internasional karena Muhammad Tabrani pembuat ide yang sekarang alhamdulillah di tahun ini Allah takdirkan beliau dicatat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Beliau kan selain berkarya di sini juga berkarya di luar negeri kan. Artinya beliau juga mewarnai perkembangan jurnalistik pada masa kita sedang dijajah oleh Belanda. Yang pernah saya katakan pada 1 tahun yang lalu ketika membahas Sumpah Pemuda, pencetus frasa bahasa Indonesia itu adalah Muhammad Tabrani juga. Jadi ya bukan bangga atas nama daerah saya, tapi bahwa beliau adalah bangsa Indonesia dan banyak melahirkan tokoh-tokoh. Kalau dikerucutkan ke Madura selain Pak Mahfud MD pada masa lampau juga ada Muhammad Tabrani, ada siapa pahlawan yang lain juga ada lah, banyak lah, termasuk Halim Perdana Kusuma. Oh itu Madura juga ya? Ya, tapi yang kelas internasional juga ada nih, salah satunya itu Jubiden itu konon kabar itu dari Madura itu ya. Tapi ini apa namanya itu peranakan. Itu guyonan saya, Bejo Abidin gitu. Jubiden itu Zainal Abidin. Bukan, dia peranakan, bapaknya itu ada Jawanya, orang tua yang di sini ada Jawa, ada Madura. Maka dikasih nama Bejo Zainal Abidin. Halo, Pak Jubiden itu Bejo Zainal Abidin. Sama kayak itu penyanyi yang terkenal Shakira itu. Iya, Shakira juga. Shakira itu Madura, bapaknya. Bapaknya namanya Shakira, tapi salah catat ketika dia TK dulu. Lahir. What's your name gitu kan. Ya lahirnya di Spanyol sana. Dijawab Maimunah binti Shakira. Salah nulis, jadi Maimunah binti Shakira itu dikiranya itu my name is Shakira. Jadi Shakira sekarang. Luar biasa orang Madura ini mendunia. Ya karena jelang tahun politik yang penuh dengan intrik dan sudah mulai ada percik-percik memanas, kita buat happy. Iya, gitu. Betul. Makanya saya bilang ke teman-teman di Madura, udah santai saja. Insya Allah Pak Mahfud menang. Tapi nggak nyebut Pak Ganjar, padahal capresnya kan Pak Ganjar. Nah kalau Pak Mahfud menang gimana? Insya Allah dapat ganjaran. Terus yang di sampingnya Amin. Amin. Jadi yang menang itu Ganjar apa Amin ini? Yang menang adalah yang jadi presiden. Tapi masyarakat pasti Amin. Betul. Jadi ini kemarin juga sama itu ketika pengundian nomor itu pengundian nomor gitu. Wah, semua gitu kan ya.
kita menang, kita doakan menang. Itu para kontestannya menyebut amin, Amin. amin. Itu para pendukungnya. Maka dengan amin itu insya Allah dapat ganjaran. Dan negeri ini kalau sudah happy seperti itu akan termahfuz, terjaga, terlindungi. Dan dengan terjaga dan terlindungi, negeri kita akan berwibowo. Oke, luar biasa. Oke, dalam politik. Jadi pemirsa, itu masalah pilpres atau pemilihan nanti di 2014 itu silakan Anda mau milih siapa gitu. Tetapi kita coba kembali lagi terhadap Pak Benar, Mahfud. terserah mau milih siapa. Mau milih Pak Mahfud boleh, mau milih Pak Ganjar tidak masalah kan? Iya, betul. Kita aminkan. Ya, kembali lagi soal Pak Mahfud. Ya, Nah, siap. Mahfud adalah dinamikanya luar biasa ini. Ya. Di last minute kemarin itu kelihatannya ini tegang ini. Ketika tegang itu kan benar nggak nih? Ini jangan-jangan PHP lagi. Saya banyak podcast dengan Aisyikam dan lain sebagainya. Wah, jangan-jangan PHP lagi 4 jam aja gitu kan ya. Bisa berubah gitu kan ya. Sudah ngukur baju. Sudah ngukur baju gitu kan. Ternyata gitu kan ya, benar menjadi cawapres. Dan Pak Mahfud saya lihat itu kan ya, banyak memberikan kontribusi lebih loh terhadap pasangan Ganjar nih. Terutama di Jawa Timur, Gus. Bagaimana Anda melihat yang datang dari Madura kemarin itu? Kira-kira ini serius ini serius ini. Kira-kira ini dukungan Madura kemudian Jawa Timur gitu kan ya. Kalau bicara Madura itu kan luas ya, setidaknya ya di kampung saya lah gitu ya. Iya. Ya memang kata saya standar ya, Standar. Ketika kita berbicara saya nggak ngerti apakah mereka itu belum tahu persis benar Pak Mahfud 100% gitu kan ya. Apakah memang hanya menutupi karena memang kalau kita mau jujur kondisi sekarang ini walaupun di kampung-kampung itu istilah Prof. Hikam tuh nggak baik-baik saja. Oh, begitu. Jadi begitu hati-hati ya, termasuk diantaranya nggak jauh dari rumah saya lah itu kan ada pemasangan baliho dari salah satu paslon lah, belum apa-apa udah diturunin gitu. Mungkin sebagian dari orang-orang ya walaupun sekalipun di kampung ya, ya mungkin hati-hati. Saya nggak tahu, mudah-mudahan maka kita buat happy saja. Betul. Ini jangan-jangan kalau terjadi seperti ini terus gitu kan ya. Kondisi yang tidak kondusif ini aura atau spirit Trunojoyo itu akan bangkit ini. Bagaimana ini, Gus? Ya mudah-mudahan bangkitnya itu adalah dalam spiritualisme keagamaannya. Karena Pak Mahfud kan kiai. Iya. Bukan seorang penguasa dan bukan anak penguasa seperti Trunojoyo kan. Bukan pemberontak juga. Iya, bukan pemberontak dalam pemikiran iya. Artinya saya bukan membandingkan Trunojoyo anak penguasa, Pak Mahfud bukan, tidak. Sama-sama memiliki spirit yang kuat untuk memperbaiki atas ketertindasan. Mudah-mudahan itu yang naik, bukan lantas kemudian sifat yang frontalnya, ya physically lah, jangan. Iya. Saya pikir enggak lah. Sepanjang sepengetahuan saya melihat, saya kenal Pak Yai Mahfud itu ketika saya ada acara pesantren dulu di Jakarta, nama kami itu punya alumni ya, dari pesantren namanya Iqbal ya. Beliau hadir mewakili Gus Dur pada saat itu. Itu pertama saya cium tangan dan salaman sama beliau. Sudah ya. Salaman itu kan ya? Saya lupa berapa. Luar biasa. Atau 99 atau tahun 2000 saya lupa ya. Pokoknya itulah. Ketemu nih? Iya, waktu itu. Dan saya melihat beliau ya sebagaimana melihat sosok kiai saya. Memang walaupun beliau jarang dipanggil Kiai Haji, tapi memang sifat kekiaiannya kan muncul. Ini bagi kami ya, bagi kami orang Madura. Maka sebagian orang Madura itu manggilnya Yai Mahfud, Kiai ya, gitu ya. Ada yang sebagian makeh gitu. Ya seperti itulah yang saya lihat dari posisi Pak Mahfud. Dan banyak orang itu terpesona kesederhanaannya. Iya. Kesederhanaannya. Iya, kemarin itu saya podcast itu dengan salah satu itu Fauji Barong. Ternyata Fauji Barong itu singkatan dari Fauji Barang Rongsok, bos rongsok. Saya nonton itu, tak pikir ada kaitannya dengan pemalsuan makam ya, dengan Singu Barong itu. Ternyata lain Barang Rongsok. Beda amat relan. Saya. Luar biasa menjual mobilnya untuk Mahfud. Lah kalau dia jual mobil, ente jual apa nih? Saya jual buat memperjuangkan Pak Mahfud. Setiap cara itu berbeda. Iya. Kalau saya ini kan sekarang pakai batik kan, sampean batik, ini saya batik juga. Batik itu kan bak titik itu di Madura ada istilah puju. Ya kita datang ke makam-makam Sunan itu mendoakan. Gitu Artinya segenap kemampuan atau yang kita miliki
kita mohonkan kepada Allah dengan cara masing-masing untuk bukan hanya untuk kemenangan tapi untuk kebaikan. Oke, gitu. Jadi termasuk Anda itu bukan fanatik buta terhadap pasangan Ganjar dan Mahfud MD gitu ya, tetapi rasional gitu ya. Iya, tetap. Saya jujur kalau secara pribadi di dalam memilih pemimpin, saya sampai hari ini saya masih biasa istikharah, Pak. Karena gitu, saya konsekuensi agama masih saya pakai. Iya. Walaupun Gus Dur mengatakan memilih pemimpin itu fardu kifayah, saya masih mengikuti kiai saya fardu ain. Artinya kalau saya salah memilih dalam pengertian keyakinan saya, orang benar atau tidak, hebat atau tidak, itu seringkali kan sifatnya subjektif penilaian. Ya, maka sesubjektif saya menilai orang itu cocok untuk jadi pemimpin, saya pilih. Hatta dia kalah enggak masalah. Nah, sekarang berarti belum keluar nih wangsit langitnya. Sudah. Oh, sudah. Tapi namanya wangsit kan nggak boleh dipublish. Nanti nggak manjur. Tapi sebagai orang Madura pasti saya yakin ya nyoblosnya Pak Mahfud. Mahfudu anta syaihuna wa ustadzuna. Amin. Biar kita mukti wibowo. Iya. Wah, ini cerita. Saya waktu di Madura kumpul sama kiai-kiai muda. Nanya, Gus, menurut jenengan siapa yang jadi? Begini, Pak. Begini para kiai gitu. Indonesia ini butuh ketenangan. Iya. Dan orang Islam butuh ganjaran. Maka pilihlah Ganjar. Oke. Itu belum Pak Mahfud belum naik ya. Belum naik. Belum naik. Terus memang bagus ya. Ya biar negeri ini manis, kita ke Pak Anies. Dan ketika sudah memiliki ganjaran dan hidup kita manis, maka perlu berwibawa. Pilih semua dong. Ya, maksud saya itu kita jangan terlalu pusing dengan urusan ini. Kira-kira nanti hasil istikharah kita ke siapa? Sebab kalau kiai sudah memihak, khawatir nanti santrinya terjadi pembelahan. Kayak dibuat santai aja. Iya, santai saja. Karena kalau kita lihat di beberapa paslon itu 3 itu sudah ada nih deretan Kiai dan Gus yang mendukung, amin. Ada tuh gitu. Saya nggak masuk. Masuk gitu. Ente saya lihat dia itu nggak ada tuh. Karena Gus saya itu Gus Buster. Pemburu hantu. Yang kedua Gus dan Kiai yang mendukung pasangan Prabowo. Gitu aku kalau nilai itu ya. Kok apa orang-orang hebat yang di atas yang katanya politisi internasional itu kok masih feodalistik ya? Ya. Maksudnya apa feodalistik? Ya masih membawa nama-nama leluhur itu. Itu kan feodalistik dan menurut saya cemen gitu loh. Berarti dia nggak punya kemampuan dong. Harus jualan emaknya, harus jualan mbaknya. Lah, itu berbagai cara dalam politik itu gitu gitu kan penilaian saya. Jadi saya melihat katanya politisi hebat. Katanya bisa tim pemenangan kelas-kelas ini. Kok masih gowo-gowo emak iku piye? Di dalam politik itu sedikit dukungan dari berbagai unsur itu perlu. Nanti netizen bilang, nanti netizen ngasih komentar kan, buktinya Anda bawa Trunojoyo. Bukan, Bos, saya tidak bawa. Ini hanya perbandingan sikap tegas dan wibawa seorang Trunojoyo yang menurut hemat saya ada kesamaan dengan yang dilakukan Pak Mahfud MD. Begitu. Betul. Mudah-mudahan pemilu, Gus ya, walaupun berbeda perspektif, berbeda pilihan, tetap jalan aman, jurdil. Amin. Dan tidak ada kecurangan. Amin. Ya, namanya amin itu tetap makmum Pak jatuhnya. Yang mimpin itu baca doa. Ya, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Pilihan boleh beda, tetapi kepala dingin, ciptakan suasana yang kondusif.